Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang senantiasa membawa kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang mengisinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan ini akan berlalu, akan meninggalkan kita, dan tentunya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama di bulan Ramadan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, pada para sahabatnya, begitu pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya sampai hari kemudian. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya orang yang berakal senantiasa melakukan sesuatu yang dia mendapatkan manfaat dari apa yang dia perbuat. Senantiasa mengejar apa yang bisa mendatangkan keuntungan, kebaikan untuk dirinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda baiknya Islam seseorang yaitu dia meninggalkan segala perkara yang tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Artinya seorang muslim harus senantiasa semangat mengejar hal-hal yang bermanfaat. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'u. Semangatlah mengejar, meraih apa yang bermanfaat untuk dirimu. Dan tentunya ini dalam segala hal, bukan hanya dalam perkara dunia. Kita melakukan, kita bekerja, keluar dari rumah, mencari nafkah, ke kantor, ke sawah, ke laut. Tentunya kita keluar dengan harapan kita membawa suatu manfaat. Ada yang bisa kita dapatkan dari kebaikan. Begitu pula dalam urusan ibadah. Ketika kita beribadah, maka harus kita meraih, mengejar tujuan atau hikmah dari ibadah tersebut. Karena jangan sampai kita beribadah tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah kita, kecuali sekedar menggugurkan kewajiban, atau kita hanya mendapatkan sesuatu yang sia-sia, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang dia dapat dari puasanya kecuali lapar dan haus. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa ta'am. Betapa banyak orang yang salat malam, dia tidak mendapatkan dari salat malamnya kecuali capek dan
begadang saja, menunjukkan bahwa ibadahnya sia-sia. Makanya kita sebagai seorang muslim harus fokus kepada tujuan dari ibadah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah puasa telah menjelaskan tujuan dari ibadah puasa itu. La'allakum tattaqun. Berarti puasa yang bermanfaat, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila orang yang berpuasa tersebut telah meraih derajat takwa tersebut. Kalau dia berpuasa tapi tidak meraih gelar takwa, maka itu adalah perbuatan yang sia-sia. Makanya dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatan an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, perbuatan buruk, ucapan yang buruk, maka Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Karena ibadah puasa ini dan begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak mendapatkan manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau kita yang beribadah tidak mendapatkan manfaatnya, maka Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Berarti ibadah kita sia-sia. Makanya di penghujung bulan Ramadan ini harus kita muhasabah sebelum berlalu. Kita masih ada 2 atau 3 hari. Apakah kita sudah meraih takwa ini atau belum? Supaya bisa kita akhiri bulan Ramadan dengan kesuksesan. Karena ulama mengatakan siapa yang bersungguh-sungguh di akhir bulan Ramadan, maka itu akan menutupi kekurangan-kekurangannya di awal bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita mendapatkan gelar takwa ini? Secara umum ulama mengatakan bahwa takwa itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Tapi di dalam Al-Qur'an di surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum 4 sifat orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Berlomba-lombalah, bersegeralah kalian. Menunjukkan kita harus semangat dalam meraih kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan asal berbuat kebaikan tapi berusaha menjadi yang terbaik, yang terdepan, yang tercepat dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya, yang lebarnya selebar langit dan bumi. Kalau lebarnya seluas langit dan bumi, bagaimana dengan panjangnya? Karena biasanya panjang itu lebih panjang daripada lebar. Artinya ukuran panjang itu lebih besar daripada ukuran lebarnya. Jadi Allah cuma menyebutkan lebarnya, tidak menyebutkan panjangnya. Ini surga ini yang begitu luas ini dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan sifat orang yang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ini sifat yang pertama. Sifat orang bertakwa senantiasa berinfak, bersedekah, berbagi dengan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Karena betapa banyak orang yang mau berbagi kalau dia punya kelapangan, tapi ketika dia sulit, dia kikir terhadap orang lain. Padahal Nabi SAW dalam hadis mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alf. 1 dirham sedekah itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaif? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya 1 dirham pahalanya lebih besar daripada 100.000 dirham? Nabi mengatakan, rajulun lahu dirhaman. Ada seseorang dia hanya memiliki 2 dirham. Fa akhadha ahadahuma fa yatasaddaqa bihi. Dia mengambil salah satu dari 2 dirhamnya, kemudian dia sedekahkan salah satunya. Berarti dia bersedekah dengan 1/2 hartanya.
Wa rajulun lahu malun katsir. Sedangkan yang kedua ini orang yang punya harta yang banyak. Fa akhadha min 'urdi malihi 100,000. Dia ambil sebagian dari hartanya yang banyak 100.000, fatasaddaqa biha. Kemudian dia sedekahkan. Yang mana 100.000 ini tidak cukup 1% dari seluruh hartanya. Makanya dalam berbagi, orang-orang yang bertakwa tidak melihat berapa banyak hartanya. Selalu berusaha berbagi kebaikan sekalipun dirinya juga masih membutuhkan. Kemudian sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, senantiasa menahan amarahnya, tidak melampiaskan amarahnya. Sekalipun manusia seluruhnya marah. Nabi saja mengatakan, Allahumma inna Muhammadun bashar yaghdabu kama yaghdabul bashar. Nabi SAW sebagai manusia biasa terkadang marah juga, tapi Nabi mampu menahan amarahnya. Makanya ketika Nabi ditanya tentang wasiat, tentang amalan yang memasukkan surga, amalan yang paling dicintai Allah, Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Kemudian Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah walakinna syadid man amsaka nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan yang pandai bergulat, yang pandai berkelahi, tapi orang yang kuat itu yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Dan dalam hadis Nabi mengatakan man qadhama ghaidhan wa huwa qadirun ay yunqidhahu. Siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskan amarah tersebut, bukan karena dia takut, bukan karena dia lemah, dia mampu melampiaskan amarahnya tapi dia tahan. Da'ahu Allahu 'inda ru'usil khalaiq yaumal qiyamah, maka Allah akan memanggil dia secara khusus di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma yasha. Disuruh memilih bidadari berapapun banyaknya yang dia inginkan. Ini keutamaan orang yang menahan amarahnya, sifat orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, senantiasa memaafkan orang-orang, kesalahan manusia. Kenapa kita tidak mau memaafkan padahal Allah sendiri memiliki sifat memaafkan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, suka memaafkan. Bukan Allah suka memaafkan orang lain, dan Allah juga suka kepada orang yang suka memaafkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, man lam yaghfirin nas lam yaghfirullah. Siapa yang tidak suka memaafkan manusia, maka Allah tidak akan memaafkan dia. Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian saling memaafkan, saling berlapang dada. Tidakkah kalian suka kalau Allah memaafkan kalian? Kita punya banyak kesalahan di hadapan Allah, kita punya banyak dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah, maka maafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian sifat yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang ketika berbuat maksiat, menzalimi dirinya sendiri, melanggar hukum-hukum Allah, dia segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Dia meminta ampunan atas dosa-dosanya, senantiasa bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Tidak ada di antara kita yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu berpotensi besar untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka sungguh merugilah orang yang mendapatkan bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, kemudian bulan Ramadan berlalu sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, semoga di bulan Ramadan ini kita betul-betul menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diterima oleh Allah dan kita berhasil meraih
tujuan dan manfaat hikmah dari ibadah-ibadah tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Kita senantiasa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita senantiasa menahan amarah, memaafkan orang-orang yang berbuat kesalahan, dan kita juga senantiasa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.